Oke, kali ini kita akan belajar menggambar bentuk-bentuk sederhana gitu dengan mengkombinasikan antara berbagai macam bentuk geometri dengan bentuk garis gitu ya, atau bermacam-macam bentuk garis gitu. Nah, bentuk geometri di sini ada bentuk segitiga ya, segitiga, ada persegi, ada lingkaran. Nah, dari bentuk ketiga geometri ini, misalnya turunannya kalau di sini ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi, ada segitiga siku-siku, ada persegi, ini persegi panjang, terus ada persegi yang masing-masing sisinya sama, terus ada cecer ginjang atau apa ya sebutannya ini. Terus kalau dari lingkaran itu ada oval atau lonjong, terus ada setengah lingkaran, ada seperempat lingkaran, dan lain sebagainya. Nah, dari bentuk macam-macam geometri ini dikombinasikan dengan berbagai macam jenis garis. Jenis garis itu ada apa saja? Ada garis tegak atau garis vertikal, terus ada garis datar atau garis horizontal ya. Terus juga ada garis miring, baik miring dari kanan ke kiri maupun dari kiri ke kanan gitu ini. Terus ada garis lengkung atau garis gelombang seperti ini, kita buat beberapa pengulangan gitu. Terus ada garis zigzag, garis yang memiliki sudut baik yang mengarah ke atas ataupun yang mengarah ke bawah, zigzag. Terus ada satu lagi garis yang tak beraturan bentuk polanya, jadi tidak mengacu pada satu jenis garis, tetapi terdiri dari beberapa kombinasi garis gitu. Bisa juga ada garis lengkungnya, ada garis zigzagnya, atau ada garis datar, garis miringnya gitu. Nah, dari berbagai macam jenis garis ini bertemu dengan berbagai macam bentuk geometri, itu bisa menjadi sebuah kombinasi untuk menghasilkan gambar atau menjadi sebuah cara untuk membuat gambar. Jadi gambar apapun bisa dikombinasikan dengan berbagai macam bentuk geometri dengan bentuk garis ini. Nah, contohnya misalnya ketika kita gambar bentuk vas bunga ya. Vas bunga, kalau kita sudah biasa menggambar kan kita akan membuat garis seperti ini misalnya. Nah, kita buat vas bunga seperti ini. Nah, ini kalau kita sudah biasa menggambar. Tapi kalau kita belum terbiasa akan kesulitan, apalagi nanti kalau yang mempraktekkan misalnya anak-anak kecil atau anak TK, SD misalnya. Nah, untuk mempermudah membuat gambar yang seperti ini, kita bisa hasilkan dengan cara mengkombinasikan bentuk geometri dengan bentuk garis, macam-macam garis. Misalnya kita buat sederhana bentuk dari vas bunga ini dengan cara bagian bawahnya kita buat lingkaran atau oval ya, karena ini identiknya mengarah ke bentuk lingkaran. Terus kita buat garis miring, ini kita sederhanakan bagian vas bagian atas, kita buat garis miring, miring 1, miring 2. Nah, ini karena ada bagian juga ini. Terus kita buat garis oval di bagian atasnya atau garis lengkung. Nah, seperti ini. Terus sebagian lagi, bagian bawah ini kita buat garis lengkung juga. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ini adalah penyederhanaan bentuk dari gambar vas yang kita buat sebelumnya. Nah, kalau ingin membuat gambar yang kita
hasilkan dari kombinasi bentuk geometri dengan bentuk garis ini, kita bisa berhalus dengan membuat outline garis datar bagian luarnya dengan cara seperti ini. Jadi lebih diperhalus. Jadi sketsa yang tadi kita buat misalnya menggunakan pensil, tinggal dihapus saja, disesuaikan bentuknya. Kurang lebihnya seperti ini. Tinggal nanti ini menyesuaikan saja bentuk kemiringannya atau sudut kemiringannya agar bisa sesuai dengan apa yang kita buat. Nah, contoh yang lain lagi, misalnya saja ketika kita membuat gambar ini ya, gambar pohon misalnya. Kalau saya membuat pohon misalnya, kalau langsung kan dengan cara seperti ini. Ada cabangnya, ini ada cabang lagi, seperti ini. Bagian bawahnya, seperti ini misalnya. Terus kita tutup dengan jungkung. Nah, ini kalau sudah terbiasa seperti ini, akan mudah membuat gambar pohon. Misalnya saya contohkan seperti ini. Nah, kalau belum terbiasa, gimana caranya untuk mempermudah kita dalam membuat gambar pohon? Nah, gambar pohon ini bisa kita sederhanakan bentuknya. Yang pertama adalah kita buat garis tegak lurus dulu. Nah, garis tegak lurus, misalnya kita buat di sini ya. Nah, garis tegak lurus. Nah, bagian atas dengan bagian bawah lebih besar bagian bawahnya, gitu, karena nanti mengarah ke bagian bawah ini ada akarnya. Jadi kita bisa buat garisnya sedikit melengkung. Terus ada batangnya kita buat garis miring. Batang satu, batang duanya agak ke bawah. Nah, seperti ini. Terus kita tutup dengan garis lengkung kecil-kecil. Bentuknya tidak beraturan, tidak apa. Nah, seperti ini. Bagian bawah juga kita bisa buat dengan garis lengkung kecil-kecil atau juga garis zigzag yang tak beraturan. Ini kayak semak-semak dan rumputan misalnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk membuat daunnya, kita bentuk arah melingkar, tapi arahnya tidak harus sempurna bentuk lengkungan dan lingkarannya, tapi kita bisa sesuaikan. Kita tutup dulu, sedikit-sedikit saja tidak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, 5 garis lengkung gitu nggak apa-apa. Nah, kita tinggal ulang-ulang saja. Nah, seperti ini. Nah, bentuknya ini tidak beraturan. Ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek garis lengkungnya. Nah, seperti ini saja. Nah, nanti kalau untuk mendetailkan bagian batang pohonnya, tinggal diberikan beberapa aksen garis saja. Nah, untuk mempertegas serat kayunya. Nah, ini tadi juga harusnya ya, seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi dari bentuk pertama, kalau kita sudah terbiasa bisa menggunakan cara yang tadi, tapi kalau belum terbiasa bisa menggunakan cara kedua, yaitu dengan menggunakan bentuk-bentuk dasar dari gabungan berbagai macam geometri dengan berbagai macam garis gitu. Contoh gambar yang lain, misalnya kita membuat ikan bisa dari bentuk geometri dulu ataupun juga garis dulu. Misalnya yang gampang kita menggunakan bentuk-bentuk geometri. Kita buat garis segitiga. Nah, seperti ini kan. Nah, segitiga ini juga tidak harus presisi ya, entah siku-siku atau sama sisi. Bentuknya juga bebas arah bentuknya. Nah, kalau ikan misalnya saya buat seperti ini. Terus bagian kepalanya yang buat seperti ini, ada mata, ada mulutnya. Nah, kita bagi beberapa bagian. Nah, seperti ini ekornya, tinggal dikasih garis miring seperti ini. Nah, nanti tinggal di detailing, misalnya di sini ada siripnya diberikan
beberapa aksen garis gitu agar memperjelas bentuk siripnya gitu. Bentuk yang lain juga bisa, lingkaran misalnya. Lingkaran tidak harus lingkaran sempurna, bisa juga bebas ya bentuknya, tidak harus proporsional lingkarannya. Misalnya bagian ekornya kita buat garis lengkung. Ini bagian kepalanya, kelihatan dua matanya misalnya. Nah, ini keunikannya kalau gambar yang dilakukan oleh anak-anak biasanya kelihatan dua matanya. Ini tidak ada dua matanya nanti, tapi kita coba buat yang berbeda variasi itu. Terus juga ada siripnya. Di sini kita bisa kasih sirip, di sini juga kita bisa kasih, berarti kelihatan di dua bagiannya, bagian kanan dan bagian kiri gitu. Kita beri beberapa penegasan sirip, baik di sirip kanan kiri ataupun di bagian ekornya seperti ini. Terus bagian sirip bawahnya seperti ini juga bisa. Nah, ini dari bentuk lingkaran. Nanti ada juga dari bentuk yang lain, segitiga, jajar ginjang, dan lain sebagainya. Saya berikan contoh yang lain lagi, kombinasi dua bentuk ya, dari geometri dengan bentuk garis. Misalnya kita membuat gambar ayam, misalnya kita buat lingkaran dari badannya, terus garis lengkung ke atas untuk kepalanya, jadi ada paruhnya, garis zigzag, ada matanya, garis lingkaran, bentuk lingkaran. Di sini misalnya ayam jantan, kita berikan garis lengkung-lengkung untuk senggirnya. Ada bagian bawahnya seperti itu. Nah, paling tidak ketika kita membuat sebuah gambar, kita juga harus mengetahui beberapa komponen anatomi dari gambar yang kita akan buat. Misalnya kalau ayam kan ada kepala, ada badan, ada senggir, ada paruh, terus ini bagian bulu yang jatuh ya ada garis zigzagnya, terus ada sayapnya. Sayapnya kalau kita detailing ada garis lengkungnya kecil, kita buat garis melengkung ke samping. Nah, seperti ini. Nah, ayam jadul biasanya juga ada bagian ekor, sebelum ada ekor itu ada bulu yang kecil-kecil, garis zigzagnya kecil-kecil dulu. Setelah itu kombinasi antara garis zigzag atau garis lancip dengan garis lengkung jadi ekor lebih besar. Nah, seperti ini. Bagian kaki juga sama, seperti ini. Kita buat kakinya 1, 2, 3, 4. Jadi ada 3 di depan, 1, 2, 3, 1 di belakang. Kurang lebihnya seperti itu. Anak ayam juga sama, misalnya dia bentuknya lebih kecil daripada ayam yang sudah dewasa misalnya. Nah, seperti ini bisa juga. Nah, ini bisa langsung dibuat kecil-kecil seperti ini, nggak apa-apa juga. Jadi kita mempermudah, misalnya dalam praktek menggambar kita ajarkan ke anak-anak TK atau SD. Saya kira bentuk-bentuk kombinasi dari berbagai macam geometri ini, seperti ini tadi segitiga, ini ikan dari lingkaran, ini kombinasi berbagai bentuk geometri, lebih dominan bentuk lingkaran ya, untuk ayam dan anak ayam. Jadi saya kira untuk belajar kali ini kita sudah menghasilkan 1, 2, 3 bentuk, 4 bentuk. Nanti akan kita sambung lagi dengan bentuk-bentuk yang lainnya, tentu saja menggunakan kombinasi bentuk geometri atau susun bentuk geometri dikombinasikan dengan berbagai macam garis untuk menghasilkan gambar-gambar yang akan kita buat.